bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, saya Ramdhani Ainul Yakin Mustafa dari Prodi Agribisnis asal Madura, lebih tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Saya dari kelompok 14 yang bernama Jali Jali. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berorasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul untuk membahas suatu isu penting yang menjadi perhatian bagi banyak masyarakat Indonesia, yaitu tingginya biaya uang kuliah tunggal atau UKT. UKT adalah salah satu komponen utama dalam pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun UKT bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih adil berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, nyatanya ada dampak ekonomi dan dampak sosial yang signifikan dari tingginya UKT terhadap akses pendidikan tinggi di negara kita. Berikut beberapa dampak ekonomi. Yang pertama, beban finansial pada keluarga. Tingginya UKT dapat menjadi beban finansial yang berat bagi banyak keluarga di Indonesia, terutama mereka yang berada di lapisan menengah ke bawah. Banyak keluarga yang harus mengorbankan kebutuhan pokok lainnya demi membiayai pendidikan anak-anak mereka. Hal ini tidak hanya membebani ekonomi keluarga, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, meningkatnya utang pendidikan. Banyak mahasiswa yang terpaksa mengambil pinjaman atau berhutang untuk membiayai kuliah mereka. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menjadi beban finansial yang berkepanjangan. Mengingat sulitnya mencari pekerjaan yang layak setelah lulus, akibatnya banyak lulusan yang terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi. Kemudian ada beberapa dampak sosial. Yang pertama, pengurangan kesempatan akses. Tingginya UKT dapat menghalangi akses banyak siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Padahal, pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk mengangkat kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi. Ketika akses ini terbatas, potensi individu dan bangsa menjadi terhambat. Yang kedua, pergeseran nilai dalam masyarakat. Biaya pendidikan yang tinggi dapat mendorong persepsi bahwa pendidikan tinggi hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara finansial. Hal ini dapat menciptakan stigma sosial dan memperkuat diskriminasi berdasarkan status ekonomi. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan juga bisa memperdalam jurang kesenjangan sosial di masyarakat. Adapun solusi dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, subsidi dan beasiswa. Pemerintah dan institusi pendidikan harus meningkatkan subsidi dan jumlah beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Program-program ini harus lebih tepat sasaran dan transparan, sehingga benar-benar membantu mereka yang membutuhkan. Kedua, reformasi sistem pembiayaan. Perlu adanya reformasi dalam sistem pembiayaan pendidikan tinggi, UKT yang lebih progresif, yang benar-benar mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga dapat menjadi salah satu solusi. Selain itu, pengembangan program kerja paruh waktu di kampus-kampus dapat membantu mahasiswa menutupi sebagian biaya kuliah. Ketiga, kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi
dan bagaimana mengakses berbagai bantuan finansial yang tersedia. Edukasi ini penting agar calon mahasiswa tidak terhambat oleh ketakutan akan biaya. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah hak semua warga negara dan kunci untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua. Hanya dengan begitu, kita dapat membantu Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.